Bab 54, membeli hotel dan apartemen. Pak Nezir, kerja ikut saya lama nanti. Kalau bisa, Pak Nezir cari wakil manajer lapangan. Habis ini, Pak Nezir bikin kos-kosan di Jalan Ahmad Yani. Bikin kos-kosan 300 kamar dan 50 kios. Ujar Hamim. Iya Gus. Jawab manajer Nezir. Nanti bikin kios dan kos-kosan di Kota Malang, Denpasar, Jogja, Bandung, Jakarta dan Semarang juga Batam. Ujar Hamim. Banyak sekali Gus. Bikin kios dan kos-kosan. Celetuk Pak Nezir. Iya Pak. Penghasilan dari sewa kios dan kos-kosan bisa untuk bayar ratusan karyawan. Dan untuk jajan istri muda. Jawab Hamim asal-asalan. Cicak-cicak di dinding. Diam-diam merayap. HP milik Hamim berdering. Tanda ada telepon masuk dari asisten Ika. Setelah terhubung, Pak Karni dan pihak notaris sudah datang. Tuan. Ujar asisten Ika. Baiklah. Aku ke sana sekarang. Ujar Hamim lalu mematikan HP-nya. Tak lama kemudian, Hamim duduk bergabung dengan Pak Karni pengusaha asal kota Gresik. Mas Hamim, silahkan dibaca dulu, lalu tanda tangan di 3 lembar kertas, di atas materai ini. Kata pihak notaris. Baiklah Pak. Jawab Hamim lalu membaca surat kepemilikan dan surat jual beli juga beberapa dokumen. Setelah itu, Hamim membubuhkan tanda tangan di atas materai. Silahkan Mas Hamim transfer jumlah uang yang telah disepakati. Ini nomor rekening Pak Karni. Bank Mutiara. Ujar pihak notaris. Shinta, kamu transfer via M-Banking. Ini HP-ku. Ujar Hamim sambil menyodorkan HP. Baiklah Pak Kiai. Jawab Shinta lalu mentransfer uang senilai 21,5 ton. Sudah masuk Pak. Kami transfer 2 kali. Bukti transfer akan saya kirim ke Bapak. Ujar Shinta. Baiklah. Terima kasih atas kerjasamanya. Ujar Pak Karni. Mas Hamim, ini surat berharga dan dokumen kepemilikan 7 hotel dan 7 apartemen juga PT Stelindo Baja. Kata pihak notaris. Baiklah Pak. Besok Senin, bilang sama Pak Edem Suseno. Untuk membalik nama hak milik semua aset yang baru aku beli. Menjadi namaku. Ujar Hamim. Baiklah Mas Hamim. Besok Senin akan kami urus semuanya. Jawab anak buah Pak Edem notaris. Mas Hamim, jika mau, saya punya saham 40% di PT Global, perusahaan farmasi, dan saham PT Andora Kosmetik. Mas Hamim beli saja 2,2 ton. Harga standar di bursa saham 1,5 ton. Saya ingin cepat-cepat pindah ke Amerika dan mendirikan bisnis baru di sana. Ini dokumen dan surat saham saya bawah. Silahkan dicek. Ujar Pak Karni. Baiklah Pak. Mas Rio, coba dicek dulu dokumen ini dan surat saham ini. Perintah Hamim. Baiklah Tuan. Jawab manajer Rio lalu membaca dokumen dan sambil melakukan kontak telepon dengan pemegang saham mayoritas. Dokumen ini asli Tuan. Pemilik perusahaan PT Global Farmasi adalah Pak Bayu, selaku Presiden Direktur. Dan PT Andora Kosmetik milik Ibu Ina. Silahkan Tuan tanda tangan. Ujar manajer Rio. Pak Karni, boleh saya minta fotonya Pak Bayu dan Ibu Ina, pemilik PT Global Farmasi. Saya kok sepertinya pernah kenal nama itu. Kata Hamim. Baiklah Mas Hamim. Akan saya kirim lewat WA. Jawab Pak Karni. Shinta, kamu transfer lagi 2,2 ton. Kata Hamim kemudian mengubuhkan tanda tangan di atas materai. Baiklah, Pak Kiai. Jawab Shinta kemudian mentransfer. Setelah melakukan transaksi dan makan siang bersama, pihak notaris dan Pak Karni pamit undur diri. Shinta, besok Senin. Kamu pergi ke PT Global Farmasi dan PT Andora Kosmetik. Kamu audit keuangan perusahaan. Perintah Hamim. Baiklah Tuan. Jawab Shinta. Mas Rio, besok kamu ajak Pak Edem notaris ke PT Global Farmasi. Umumkan kepemilikan saham yang baru. Lalu kamu audit kondisi perusahaan bersama manajer Shinta. Perintah Hamim. Baiklah Tuan. Jawab manajer Rio. Mas Rio, kamu cek kondisi 7 hotel dan 7 apartemen juga pabrik baja yang baru aku beli.
Kamu kelola semua bisnisku. Dan kamu yang bertanggung jawab atas semua bisnisku. Ujar Hamim. Baiklah Tuan. Jawab manajer Rio. Shinta, mulai hari Senin besok, kamu audit juga PT Stelindo Baja, juga 7 hotel dan 7 apartemen yang baru aku beli. Perintah Hamim. Iya Pak Kiai. Jawab Shinta, manajer keuangan. Ya sudah, kalian pulang istirahat. Besok Senin kalian sangat sibuk sekali. Ujar Hamim lalu beranjak ke parkiran. Hamim melajukan motornya pelan-pelan ke arah pusat kota. Tak lama kemudian, Hamim memarkirkan motornya di samping Marina Plaza. Setelah itu, Hamim berjalan ke lantai 2. Pak Kiai. Sapam Hesin. Hai Hesin, sama siapa kamu? Tanya Hamim. Sendiri. Ini mau beli HP. Ujar Hesin. Ayo, kita cari HP bersama. Aku juga mau beli handphone dan laptop. Ujar Hamim. Iya Pak Kiai. Di lantai 3 saja. Kata Hesin sambil naik tangga ke lantai 3. Setelah berada di lantai 3. Sebelah sini Pak Kiai, laptop bagus, merek Apple, dan HP iPhone. Kata Hesin lalu masuk ke toko. Ada yang bisa saya bantu, Mas, Mbak? Tanya penjaga toko. Mau mencari laptop Apple dan HP iPhone yang bagus, Pak? Jawab Hesin. Ini laptop yang paling bagus. Harganya 63 juta. Dan iPhone ini, harganya 36 juta. Ujar salah satu karyawan toko. Ambil laptop ini 1. Handphonenya 2 ya Pak. Bayar pakai kartu kredit ini. Ujar Hesin. Mesin, jangan. Biar aku yang bayar. Ini kartunya Pak. Seru Hamim. Sudah, kamu simpan saja kartu ATM-mu. Hanya 160 juta saja. Sahut Mesin. Waduh, J3 enak sama kamu. Sahut Hamim. Sudahlah, biasa aja kali. Kamu traktir aku makan siang saja. Kata Mesin. Ini Mbak, laptop dan handphonenya. Ini kartu kreditnya. Terima kasih banyak. Ujar pemilik toko. Sama-sama Pak. Mari Pak Kiai, kita makan siang. Sudah jam 2. Kata Mesin. Baiklah. Jawab Hamim lalu membawa kantong plastik berisi laptop dan handphone. Pak Kiai, enaknya makan di mana? Tanya Mesin sambil berjalan menuruni tangga. Bagaimana kalau kita ngopi dan makan burger McDonald's saja? Jawab Hamim. Baiklah. Kayaknya asik juga. Lama aku gak pernah ke McDonald's. Ujar Mesin lalu berjalan menuju McDonald's yang berada di depan mall, lantai bawah. Pak Kiai duduk saja, aku yang pesan. Ujar Mesin. Katanya aku yang traktir makan siang. Kata Hamim. Gak usah Pak Kiai, pakai uangku saja. Kapan-kapan saja mentraktirku makan. Ujar Mesin lalu beranjak pesan makanan dan minuman. Tak lama kemudian, Mesin ke meja sambil membawa nampan. Ini Pak Kiai, burger dan kopimu. Aku pesankan kentang juga dada ayam untukmu. Kata Mesin sambil duduk. Terima kasih Mesin. Ujar Hamim. Sama-sama Pak Kiai. Malam Minggu sore, anggota geng Nedov lagi nongkrong di kafe pusat kota. Kebetulan aku duduk satu meja dengan Bella. Bella sedikit bercerita tentang hubungannya dengan Pak Kiai. Kata Mesin sambil makan kentang goreng. Aku dan Bella sudah tidak mempunyai hubungan spesial. Aku dan Bella hanya sebatas teman sekolah saja. Ujar Hamim. Iya, aku tahu itu. Tapi, Bella bilang, masih mencintai Pak Kiai. Bella bercerita, hanya pura-pura memutuskan hubungan denganmu. Tapi, Pak Kiai menganggap serius ucapan Bella di kantin. Kata Mesin. Papa mamanya Bella tidak menyukaiku. Tidak merestui hubunganku dengan Bella. Sudah 2 kali aku diusir orang tuanya saat aku menjemput Bella di rumahnya. Lagian, Bella itu sifatnya pemarah, emosian. Aku sering mengalah jika ada sedikit masalah. Ujar Hamim. Gitu ya? Sahut Mesin. Sebenarnya, aku mulai mencintai Bella. Tapi, tiba-tiba Bella emosi dan memutuskan hubungan di kantin, di depan banyak teman sekolah. Ya mungkin aku lelaki kurang romantis. Atau kurang menyenangkan.
kata Hamim. Cicak-cicak di dinding. Diam-diam merayap. HP-nya Hamim berbunyi. Tanda ada telepon masuk. Iya Laura, ada apa sayang? Ujar Hamim di sambungan telepon. Pak Kiai lagi di mana sekarang? Tanya Laura. Lagi kencan sama Mhesin. Makan siang di McDonald's Mall Marina Plaza. Jawab Hamim. Loh. Semua anak pengusaha kamu pacari. Sahut Laura. Ada apa? Kok tumben kamu telepon? Tanya Hamim. Ya kangen saja sama kamu. Ujar Laura. Ya sudah, kamu kesini saja. Kata Hamim. Baiklah, tunggu 10 menit. Aku ada di simpang raya dekat sini kok. Assalamualaikum. Seru Laura. Waalaikumsalam. Jawab Hamim, lalu mematikan HP. Laura mau kesini. Pak Kiai? Tanya Mhesin. Iya, katanya ada perlu sama aku. Jawab Hamim. Laura itu, gadis paling cantik di SMA Florida. Jadi rebutan banyak cowok dari kalangan atas. Kamu pacari saja Pak Kiai, Laura itu. Daripada kamu jomblo. Laura itu, anaknya sabar dan pendiam. Baik hati lagi. Dia 3 bersaudara. Anak dari seorang konglomerat. Ujar Mhesin. Banyak ya, anak konglomerat di sekolah kita. Ujar Hamim. Yang anak konglomerat itu, Laura, Maya, Rara, dan Bilkis. Itu yang aku tahu. Lainnya, anak pengusaha menengah saja. Jawab Mhesin. Yang paling bandel siapa? Tanya Hamim. Kalau anak anggota geng The Dove, yang paling bandel itu, Bilkis dan Maya. Suka bikin ribut. Jawab Mhesin. Assalamualaikum. Sapa Luara. Waalaikumsalam. Salim dulu, cium tangan. Ujar Hamim iseng. Iya. Kata Laura kemudian saling cium tangan. Mhesin, mau kemana kamu? Tanya Hamim. Mau pulang Pak Kiai. Dari semalam aku belum pulang. Salim dulu. Kata Mhesin kemudian, saling cium tangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab Hamim. Bisa-bisanya, kamu kencan sama Mhesin. Ujar Laura sambil tersenyum. Tadi gak sengaja ketemu di mall sini. Setelah membeli laptop dan handphone, aku ajak makan siang di McDonald's ini. Kata Hamim. Gak apa-apa kencan sama Mhesin. Mhesin juga gadis cantik dan baik. Dia juga anggota geng The Dove. Putri tunggal pengusaha kaya raya. Ayahnya orang Jepang, ibunya asli dari kota Surabaya. Blasteran Jepang Jawa. Ujar Laura. Laura, ayo pulang ke rumahku. Kita ngopi di rumahku saja ya. Aku juga ngantuk dan capek sekali. Ujar Hamim. Baiklah. Aku bonceng motormu saja. Sopirku biar tak suruh pulang. Ujar Laura. Nanti, kamu pijitin aku ya. Kata Hamim. Iya. Baru kali ini, presiden direktur disuruh mijit. Hehehe. Ujar Laura sambil berjalan menggandeng lengan Hamim. Kamu menjabat presiden direktur? Tanya Hamim. Iya. Aku mempunyai puluhan perusahaan. Pemberian dari papaku. Jawab Laura, kemudian naik boncengan motor. Tak lama kemudian, motor pun meluncur pelan-pelan menuju jalan raya. Selang setengah jam lebih, motor memasuki halaman rumah. Dan berhenti di garasi. Ayo Laura, kamu temanku, orang pertama yang main ke rumah ini. Rumah ini, hadiah pemberian om kamu. Kata Hamim. Iya Pak Kiai. Jawab Laura sambil berjalan menggandeng lengan Hamim. Duduk di ruang keluarga saja. Aku mau nyalain laptop dan HP baru dulu. Mau bikin email. Kata Hamim sambil duduk lalu mengecas HP dan laptop baru. Katanya minta pijit. Ayo tengkurap sini. Sambil pijat sambil bikin email. Kata Laura. Iya. Jawab Hamim sambil ganti memakai kain sarung dan melepas baju. Kemudian tengkurap. Buat apa Pak Kiai kok beli HP lagi? Tanya Laura. HP yang baru, khusus buat hubungan bisnis. HP yang lama khusus buat hubungan dengan keluarga dan teman dekat. Jawab Hamim. Perasaan, kamu itu, jarang deh, pegang HP, atau main handphone. Jadi,
Banyak teman yang tidak tahu nomor teleponmu. Ujar Laura sambil memijit kaki. Iya, HP sering aku taruh di dalam tas. Dan aku pun jarang minta nomor telepon teman. Hanya ada 15 nomor telepon teman di HP-ku. Termasuk kamu. Jawab Hamim lalu membuka YouTube channel konstruksi. Pak Kiai, mau bisnis konstruksi? Tanya Laura. Iya, aku ingin buka perusahaan konstruksi. Makanya, aku beli laptop untuk belajar jadi pengusaha yang sukses. Laptopku yang lama dipakai manajerku. Jawab Hamim. Bab 55. Ziarah bersama Laura. Kalau mau jadi pengusaha konstruksi, Pak Kiai harus punya PT. Dengan PT itu, Pak Kiai bisa mengembangkan usaha dan dikenal banyak pelaku bisnis. Kata Laura sambil mijit kaki. Sudah ada PT. Besok Senin mulai mengerjakan perumahan di daerah Rungkut dekat sini. Jawab Hamim. Ya sudah. Kapan-kapan, aku kasih proyek, PT-mu. Aku juga mau melebarkan bisnisku di Jawa Tengah dan di Jawa Barat. Ujar Laura. Sudah azan maghrib, aku tak mandi dulu. Habis mandi, kita sholat berjamaah. Ujar Hamim kemudian beranjak. Iya Pak Kiai. Aku juga mau mandi. Jawab Laura. Kamu mandi di kamar utama saja. Aku ambilkan bajumu di dalam mobil. Ujar Hamim lalu beranjak. Selesai sholat maghrib berjamaah, Hamim mengambil HP, lalu menelpon Sony sopirnya. Setelah terhubung. Mas Sony, sekarang bisa masuk kerja gak? Bisa Tuan. Tapi, untuk malam hari, bagian Pak Prio. Tuan. Jawab Sony driver. Baiklah, kamu telepon Pak Prio kalau begitu. Suruh masuk kerja lembur malam ini, aku tunggu. Kalau Pak Prio berhalangan, kamu saja yang masuk kerja. Kata Hamim. Baiklah Tuan. Jawab Sony, lalu Hamim mematikan HP. Pak Kiai, aku lapar. Dari siang belum makan sama sekali. Ujar Laura. Habis ini, kita makan di luar. Sekalian ziarah ke makam Mbah Wali Sepadan. Jawab Hamim. Siap. Sahut Laura. Tak lama kemudian, Pak Prio driver datang dan memarkir motornya di garasi. Pak Prio, kita ke makam Kiai Sepadan. Pakai mobil BMW ya? Ujar Hamim dari teras. Iya Gus. Jawab Pak Prio kemudian menghidupkan mesin mobil. Tak lama setelah Hamim dan Laura duduk di dalam mobil. Mobil pun melaju pelan-pelan meninggalkan rumah. Pak Kiai, ternyata kamu kaya raya ya. Padahal, semua teman sekolah menganggapmu miskin. Ujar Laura. Aku bisa kaya, karena barokah guruku dan barokah orang tuaku. Memang, aku tidak pernah pamer harta. Aku suka hidup sederhana, apa adanya. Tidak ada gunanya bergaya hidup mewah. Bikin hati kotor. Jawab Hamim. Iya, aku tahu. Tapi, walau kamu kaya raya, kamu tidak berubah. Tetap hidup sederhana. Gak banyak tingkah. Kamu kaya raya. Itu hasil dari keringatmu sendiri. Sedangkan aku, kaya raya, punya banyak perusahaan, itu warisan. Pemberian papaku. Ujar Laura. Itu sudah rezekimu. Orang tua kerja punya banyak harta. Itu juga untuk anak. Ujar Hamim. Selang setengah jam, mobil BMW memasuki pintu gerbang masuk makam Kiai Sepadan. Kemudian berhenti di tempat parkir. Makan dulu atau sholat Isya dan ziarah dulu? Tanya Hamim sembari turun dari mobil. Kita sholat Isya dan ziarah dulu saja Pak Kiai. Setelah itu, kita santai makan dan ngopi. Jawab Laura sambil membawa mukena, lalu keluar dari mobil. Baiklah. Jawab Hamim lalu berjalan menuju masjid. Selesai sholat Isya dan ziarah di makam Kiai Sepadan, Laura dan Hamim berjalan bergandengan tangan, menuju warung lesehan Pak Soleh. Pak Soleh, kopi hitam agak pahit 1, cappuccino 1, dan air mineral dingin 2. Pesan Hamim. Siap Pak Kiai. Jawab Pak Soleh. Laura, makan apa? Tanya Hamim. Aku sudah pesan sate ayam dan kambing. Jawab Laura. Ya sudah. Sahut Hamim lalu duduk di atas keramik. Pak Kiai, lama-lama. Kalau aku sering jalan sama kamu, bisa jatuh cinta aku sama kamu.
Ujar Laura. Jangan jatuh cinta sama aku. Cari lelaki lain saja, kita berteman saja. Kata Hamim. Apa Pak Kiai masih mencintai Bella? Tanya Laura. Iya, tapi sekarang aku sudah diputus. Jadi, aku harus melupakan Bella. Sementara ini, aku ingin sendiri. Tidak ingin punya kekasih. 2 kali punya kekasih, aku diputusin. Hanya gara-gara aku dari keluarga miskin. Jawab Hamim. Permisi, ini satenya. Ujar penjual sate sambil menaruh pesanan di atas keramik. Terima kasih Pak. Ujar Laura. Pak Kiai, ini kopinya. Ujar Pak Soleh Warkop. Terima kasih Pak Soleh. Ujar Hamim lalu menikmati makan malam bersama. Selesai makan malam sambil ngobrol dan membayar. Jam 11 malam. Hamim dan Laura kembali pulang ke rumah. Mobil perlahan-lahan meluncur ke arah kota Surabaya. Laura, kamu pulang atau tidur di rumahku? Tanya Hamim di dalam mobil. Aku tidur di rumahmu saja ya. Jawab Laura. Boleh. Biar aku ada temannya. Emang kamu gak sekolah besok pagi? Ujar Hamim. Habis ini, aku telepon sopir keluarga. Tak suruh antar baju seragam sekolahku ke rumahmu. Jawab Laura. Ya sudah. Seragamnya suruh kasih ke satpam saja. Biar diantar ke rumah. Kata Hamim. Iya Pak Kiai. Jawab Laura kemudian menelpon pembantu rumah juga sopir keluarga. Pagi jam 05. Alarm HP terdengar berdering. Hamim pun terbangun, lalu masuk kamar utama. Laura. Laura. Panggil Hamim sambil menepuk pundaknya. Iya Pak Kiai. Sahut Laura yang masih memejamkan mata. Bagun. Sudah jam 05 pagi. Kamu sholat subuh apa enggak? Tanya Hamim. Iya Pak Kiai. Tak mandi dulu ya? Ujar Laura lalu beranjak. Iya. Jawab Hamim kemudian mandi di kamar mandi sebelah dapur. Selesai sholat berjamaah, Hamim duduk di teras depan sambil belajar ilmu cara menjalankan perusahaan. Sementara, Laura memasak air di dapur bersama Rikaat. Tak lama kemudian. Pak Kiai, ini kopi untukmu. Ujar Laura sambil meletakkan 2 cangkir di atas meja. Makasih Laura. Kamu terlihat cantik kalau pakai jilbab. Puji Hamim. Kalau cantik, ya dijadiin pacarnya dong, biar gak dilihatin saja. Sahut Laura sambil duduk di sebelah Hamim. Hahaha. Hamim tertawa pelan. Banyak cowok yang suka sama aku, bahkan ingin jadi pacarku. Tapi menolak jadi pacarku. Kamu aku tawari jadi pacarku. Gak mau. Malah tertawa. Aneh kamu itu, Pak Kiai. Serius aku. Kata Laura. Aku masih ingin bebas. Tidak mau terikat oleh hubungan asmara. Jadi, kita jalani saja hubungan pertemanan di antara kita. Siapa tahu, kelak kita bisa bersama-selamanya. Ujar Hamim sambil melihat YouTube di layar laptop. Iya Pak Kiai. Jawab Laura. Kamu ganti baju seragam sana. Sudah jam 06 kurang. Sebentar lagi, kita berangkat sekolah. Ujar Hamim. Baiklah. Jawab Laura kemudian beranjak. Tak lama kemudian, Hamim pun ganti memakai seragam sekolah. Setelah itu, Hamim membonceng Laura pergi ke sekolah. Pak Kiai, dari semalam, aku sangat bahagia sekali bersamamu. Aku bisa syalat dan ziarah ke makam wali. Gara-gara bersamamu, aku bisa merasakan hidup yang bahagia. Bahagia yang tidak pernah aku rasakan selama ini. Ujar Laura. Ya, mulai sekarang, jangan pernah tinggalkan sholat. Biar kamu bahagia terus. Kunci kebahagiaan adalah sholat 5 waktu dan istiqomah wirid. Walau kita nakal, jangan sampai kita melupakan kewajiban terhadap Tuhan. Waktunya dugem ya dugem. Waktunya sholat ya sholat. Kata Hamim. Iya Pak Kiai. Akan aku usahakan sholat 5 waktu. Kamu teman yang istimewa bagiku. Kamu berteman denganku, bukan karena aku kaya dan cantik. Kamu tulus berteman denganku. Ujar Laura kagum. Tak selang lama, motor Hamim memasuki pintu gerbang sekolahan dan berhenti di tempat parkir. Tintin. Laura, dari mana kamu kok berangkat sekolah di bonceng Pak Kiai?
Mesra lagi. Pakai peluk pinggang segala. Tanya Bilkis dari dalam mobil. Dari selingkuh sama Pak Kiai. Aku dulu ya. Seru Laura kemudian beranjak masuk kelas. Setelah mengikuti pelajaran sekolah. Jam-jam 12:30, bel pulang sekolah berbunyi. Para siswa-siswi keluar kelas satu persatu. Dengan santai, Hamim berjalan sendiri menuju parkiran. Assalamualaikum Pak Kiai. Sapa Bilkis yang baru keluar kelas. Waalaikum sayang. Ih, keliru. Waalaikumsalam. Sahut Hamim sambil tersenyum. Pak Kiai, ayo, jalan-jalan sambil cari makan siang. Ajak Bilkis. Gak punya sayang. Sahut Hamim menggoda Bilkis. Aku yang traktir. Kata Bilkis. Naik motorku ya? Kata Hamim. Oke. Biar mesra naik motor. Bisa memelukmu dari belakang. Sahut Bilkis sambil memasuki parkiran. Tak lama kemudian, Hamim menyalakan mesin motornya, lalu Bilkis langsung duduk di boncengan sambil memeluk pinggang Hamim. Tak selang lama, motor pun melaju keluar parkiran. Bilkis, mesra ama ati bonceng Pak Kiai. Mau kemana? Tanya Linde yang lagi di depan pagar sekolah. Mau kencan sama Pak Kiai. Sahut Bilkis sambil tersenyum. Bilkis, jalan-jalan kemana kita? Tanya Hamim sambil melajukan motornya. Kita ke JJ Mall. Kita makan di cafe langgananku saja. Sahut Bilkis. Oke siap. Aku tak sholat duhur dulu. Jawab Hamim lalu membelokkan motornya di sebuah pom bensin, lalu berhenti di depan musola. Pakai acara sholat segala Pak Kiai ini. Gumam Bilkis lalu turun dari motor. Bilkis, tak sholat dulu ya, sebentar. Paling 5 menit. Pamit Hamim. Ikut sholat Pak Kiai, biar pernah sholat. Sekali-kali. Kamu yang mengimami ya? Ujar Bilkis lalu beranjak wudhu. Selesai sholat berjamaah, Hamim dan Bilkis kembali menelusuri jalan menuju JJ Mall. Tak seberapa lama, Hamim berhenti di depan mall, lalu memarkir motornya. Sambil berjalan, Bilkis menggandeng tangan Hamim menuju pintu masuk mall. Pak Kiai, kita jalan-jalan dulu ya. Lihat-lihat barang model terbaru. Seru Bilkis. Siap. Jawab Hamim sambil berjalan pelan. Pak Kiai, tak belikan kacamata untuk naik motor. Biar gak silau. Sekalian aku belikan motor Vario biar keren. Kata Bilkis lalu berhenti di toko kacamata. Gak usah Bilkis. Aku bisa beli sendiri. Sahut Hamim. Beli sendiri? Uang dari mana kamu? Katanya gak punya uang tadi. Sudah. Nurut saja sama aku. Sahut Bilkis sambil melihat kacamata impor. Emang, kamu punya uang apa? Kata Hamim iseng. Uangku. Buat beli 10 mal kayak ini. Gak bakal habis. Ini, kamu coba kacamata ribbon. Kata Bilkis sambil mengenakan ke Hamim. Ini saja. Enak dipakai. Kata Hamim lalu melepas kacamata warna hitam. Berapa Pak? Kacamata ini? Tanya Bilkis. 9 juta non. Kata pemilik toko. Ambil 2 Pak. Aku bayar pakai kartu kredit ini. Kata Bilkis. Buat apa beli 2? Tanya Hamim. Aku 1 kamu 1 Pak Kiai. Jawab Bilkis. Ini non. Terima kasih banyak. Kata pemilik toko. Sama-sama Pak. Ayo Pak Kiai. Seru Bilkis lalu berjalan kembali sambil menggandeng lengan Hamim. Bab 56. Kencan bersama Bella. Pak Kiai, kita lihat jam tangan Rolex. Aku ingin membelikan kamu. Kata Bilkis lalu masuk toko jam tangan impor. Mas, jam Rolex keluaran terbaru. Kata Bilkis. Baiklah non. Ini. Harganya 599 juta. Kata penjaga toko. Aku ambil 1. Pak Kiai, kamu coba dulu. Kata Bilkis. Iya. Jawab Hamim lalu mencoba jam tangan. Ini saja Pak Kiai. Bagus. Mas, aku bayar pakai kartu kredit. Ujar Bilkis sambil menyodorkan kartu. Baiklah non. Tunggu sebentar. Kata penjaga toko. Tak lama kemudian. Ini non. Kartu kreditnya. Ini barangnya. Terima kasih telah mengunjungi toko kami.
kata penjaga toko. Sama-sama mas, ujar Bilkis lalu keluar toko. Motornya, besok aku suruh kirim pegawaiku. Kamu alamat rumahmu, kata Bilkis lalu masuk ke kafe. Selamat siang. Silahkan pesan, kata seorang pelayan. Udang goreng, cumi saus tiram. Minumnya es jeruk sama air mineral, ujar Bilkis. Aku minta ikan gurame bakar 2 porsi, dan udang goreng 1 porsi. Sama sambal tomat yang agak pedas. Minumnya, air mineral dingin, sama kopi hitam agak pahit. Pesan Hamim. Baiklah tuan, jawab pramusaji, kemudian beranjak. Pak Kiai, apa Pak Kiai rajin menjalankan ibadah sholat 5 waktu? Tanya Bilkis penasaran. Sejak sekolah SMP, aku tidak pernah sholat hingga sekolah SMA kelas 3. Tapi, dalam beberapa bulan ini, aku usahakan sholat 5 waktu. Walau kadang bolong dan terlambat di akhir waktu. Jawab Hamim asal-asalan, lalu menyulut rokok. Pak Kiai, kok bisa tiba-tiba rajin sholat 5 waktu? Aku saja, gak pernah sholat. Sholatnya setahun sekali, kata Bilkis. Aku rajin sholat itu, pertama, sering diomelin sama ibuku. Hampir setiap hari aku selalu diomelin sama ibuku. Setelah tawuran antar sekolah, dan aku terluka. Ibuku menasehatiku di ruang dapur. Setelah aku dengarkan nasihat ibuku, aku akhirnya sadar bahwa selama ini, aku salah jalan. Aku menjadi anak durhaka. Mumpung bapak ibuku masih hidup, akhirnya aku sholat dan berusaha berbuat baik. Agar bapak ibuku senang dan bahagia. Dan, sekarang, aku berusaha ingin menebus kesalahanku, dengan cara berbuat baik dan rajin sholat. Jawab Hamim mengarang cerita. Permisi, ini pesanannya, kata seorang pramusaji kemudian meletakkan pesanan di atas meja. Ayo Pak Kiai, kita makan sambil ngobrol, kata Bilkis lalu menikmati makan siang. Iya Bilkis, jawab Hamim lalu menyantap makan siang. Mengapa Pak Kiai menuruti nasihat sang ibu? Padahal, aku lihat, kamu itu orangnya bandel, cuek dan sering main di tempat hiburan malam. Tanya Bilkis penasaran. Aku sadar, karena aku anak orang miskin. Menurutku, kalau orang miskin banyak gaya dan banyak tingkah, itu tidak baik. Dan tidak cocok dengan keadaan. Kalau kaya raya, banyak uang, ya gak apa-apa banyak gaya. Jawab Hamim asal-asalan. Tadi, selepas sholat berjamaah bersamamu, aku merasa sangat bahagia sekali. Hanya karena kamu, aku mau sholat. Keluargaku itu beragama Islam, tapi tidak pernah sholat. Bisnis saja yang diurus, kata Bilkis. Kalau sholat membuatmu bahagia, ya sholat saja setiap hari. Kan gratis sholat itu. Dan gak sampai 5 menit. Sahut Hamim. Iya Pak Kiai. Akan aku usahakan sholat 5 waktu. Mulai besok, aku akan bawamu kena di dalam mobil, kata Bilkis. Selesai makan, Hamim dan Bilkis keluar kafe menuju parkiran. Pak Kiai, aku pulang naik taksi saja. Kamu langsung pulang. Hari sudah sore, kata Bilkis. Baiklah Bilkis, sahut Hamim lalu menyalakan mesin motor. Hati-hati Pak Kiai, kata Bilkis lalu saling cium tangan Hamim. Iya Bilkis, Assalamualaikum, seru Hamim. Waalaikumsalam, balas Bilkis sambil melihat Hamim pergi dengan motornya. Mengapa tiba-tiba aku senang sekali sama Pak Kiai Hamim ya? Aneh diriku ini. Padahal, aku dulu sangat membenci Pak Kiai. Kalau jalan bersama Pak Kiai, hatiku rasanya sangat senang dan bahagia. Tapi, kalau jalan bersama kekasihku sendiri, biasa-biasa saja. Bahkan sering ribut. Gumam Bilkis sambil berjalan ke pangkalan taksi. Sesampai di Cafe Dora, Hamim memarkir motornya, lalu berjalan masuk cafe. Pak Kiai, panggil Bella yang duduk di samping taman cafe. Hai Bella, sama siapa? Tanya Hamim sambil berjalan mendekat. Sendirian. Duduk sini loh. Temani aku ngopi dan ngobrol, ujar Bella berharap. Baiklah, kata Hamim, lalu duduk. Pak Kiai, aku minta maaf ya. Sebenarnya, aku bicara memutuskan hubungan kita di kantin sekolah itu tidak serius.
Waktu itu aku lagi emosi. Karena kamu janjian sama aku, tapi kamu jalannya sama Laura. Ujar Bella. Iya Bella, aku sudah memaafkanmu. Sahut Mubin kemudian menyulut rokok. Apa kamu masih mau menjalin hubungan spesial lagi sama aku? Aku benar-benar minta maaf. Tanya Bella. Mau saja, karena aku masih sayang sama kamu. Dan kamu, jangan suka terbawa emosi. Jawab Hamim. Iya Pak Kiai. Terima kasih kamu mau memaafkan dan menerimaku kembali. Ujar Bella. Kamu kesini sama sopir apa sendiri? Tanya Hamim. Sama sopirku. Jawab Bella. Kalau begitu, aku ajak kamu pulang ke rumah ibuku. Aku kangen sekali sama ibu bapakku juga adik-adikku. Kata Hamim lalu membuka kotak jam Rolex. Kemudian memakainya di lengan kiri. Bagus banget jam Rolexnya. Baru beli ya? Tanya Bella lalu berdiri. Iya. Tadi beli di JJ Mall. Jawab Hamim lalu berdiri, kemudian berjalan sambil menggandeng lengan Bella. Setelah berada di parkiran. Mas Sutris, tunggu di sini ya. Aku mau keluar sebentar. Mas Sutris minta makan sama kopi di kafe. Kata Bella pada sopirnya. Iya non. Jawab Sutris driver. Mas Sutris, ini uang buat beli rokok. Kata Hamim sambil menyodorkan selembar uang 100.000. Terima kasih tuan. Ujar Sutris sambil menerima selembar uang. Ayo Bella. Ajak Hamim yang sudah menyalakan mesin motor handebit. Iya Pak Kiai. Sahut Bella lalu naik boncengan motor. Setelah melingkarkan kedua tangan di perut, motor pun melaju pelan-pelan. Selang setengah jam, motor berhenti di halaman rumah Hamim di desa Konoha. Setelah memarkir motor, Hamim dan Bella beranjak masuk rumah. Assalamualaikum. Seru Hamim sambil masuk rumah ibunya. Waalaikumsalam. Jawab Ibu Maria dari dapur. Kemudian Hamim dan Bella saling cium tangan. Rumah kok sepi Bu? Tanya Hamim lalu duduk di kursi meja makan. Bapakmu lagi sibuk kasih makan ayam-ayam juga burung merpati dan angsa di kebun belakang rumah. Idris adikmu lagi sekolah. Kamu sudah sholat asyar belum? Tanya sang ibu. Belum Bu. Jawab Hamim. Ayo sholat, sudah jam 04 sore. Sholat itu, kalau bisa didahulukan. Dipanggil sama Gusti Allah kok lelet. Kalau dipanggil teman atau kekasihnya langsung berangkat. Ujar sang ibu. Iya Bu, Bella. Ayo kita sholat asyar berjamaah di musyola. Ajak Hamim kemudian beranjak wudu. Iya Pak Kiai. Jawab Bella lalu menyusul Hamim ke musyola. Selesai sholat asar berjamaah, Hamim kembali duduk di kursi meja makan. Ini Mas, kopimu. Ini Bella. Ibu buatkan cappuccino untukmu. Seru sang ibu lalu duduk. Terima kasih Bu. Ujar Bella. Apa banyak Bu? Ayam dan angsa piaraanku? Tanya Hamim. Banyak Mas. Sampai kewalahan kasih makan. Kadang, sama bapakmu gak dikasih makan. Jawab sang ibu. Biarin saja Bu, dikasih makan sore saja. Nanti lebaran dipotong saja Bu, buat makan. Kata Hamim. Jangan dipotong Mas, kasihan. Memelihara dari kecil. Gak tega menyembelihnya. Biarin saja beranak pinak. Ujar sang ibu. Assalamualaikum. Seru seorang polisi di depan pintu. Waalaikumsalam. Sahut Ibu Maria. Apa benar ini rumahnya Idris? Putra Pak Slamet? Tanya seorang polisi. Iya Pak benar. Saya ibunya. Ada apa ya Pak? Tanya Ibu Maria penasaran. Idris anak ibu terlibat balapan liar dan mengalami kecelakaan di Jalan Tolwaru. Sekarang, anak ibu sedang dirawat intensif di UGD Rumah Sakit Harapan. Kalau begitu saya permisi dulu. Assalamualaikum. Pamit Pak Polisi setelah memberi kabar. Iya Pak, terima kasih informasinya. Jawab Ibu Maria langsung lemas sambil menangis. Hamim. Panggil sang ibu pelan di depan pintu dapur. Iya Bu. Ada apa kok ibu tiba-tiba menangis ya? Seru Hamim. Idris adikmu ikut balapan liar di jalan tol dan mengalami kecelakaan. Kamu jenguk adikmu di UGD Rumah Sakit Harapan. Nanti, kasih kabar ibu. Kata sang ibu sambil meneteskan air mata.
Iya Bu, Ibu tenang saja ya. Jangan panik. Idris pasti baik-baik saja. Bella, ayo ikut ke rumah sakit. Kata Hamim lalu bergegas ke rumah sakit Harapan bersama Bella. Ting-tung ting-tung. HP asisten Ika berbunyi tanda ada telepon masuk. Setelah terhubung. Assalamualaikum. Ujar Ika. Waalaikumsalam. Ika, kamu suruh Pak Prio ke rumah sakit Harapan. Kamu juga ikut. Ujar Hamim lalu menghidupkan mesin motor. Iya Tuan. Ujar asisten Ika. Tak lama kemudian. Sesampai di Cafe Dora, Hamim dan Bella naik mobil milik Bella, lalu menuju rumah sakit Harapan. Setiba di rumah sakit, dan bertanya pada suster penjaga, Hamim langsung menuju UGD. Selamat sore dokter, sapa Hamim di depan pintu. Selamat sore juga. Jawab dokter jaga. Saya keluarga dari Idris, yang barusan mengalami kecelakaan di Jalan Tol Waru. Bagaimana keadaan adik saya? Tanya Hamim dengan tenang. Adik Idris belum sadarkan diri. Dia mengalami gegar otak ringan dan robek pada kulit lengan kiri. Sekarang, tim dokter masih menjahit luka pada lengannya. Mas silahkan tunggu di luar. Kata sang dokter. Baiklah dokter. Saya minta, adik saya dirawat di kamar inap kelas 1. Ujar Hamim. Baiklah mas. Jawab sang dokter. Kemudian Hamim pergi ke ruang tunggu bersama Bella. Mas, lihat video ini di YouTube. Kecelakaan di Jalan Tol Waru barusan, melibatkan 6 mobil. 4 pelajar meninggal dunia di tempat. Ujar Bella sambil menyodorkan HP. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Parah sekali kecelakaannya. 2 mobil handejas sampai hancur. Untung Idris selamat. Hanya gegar otak ringan. Gumam Hamim. Selamat sore Tuan. Sapa asisten Ika. Siang juga Ika. Kamu telepon pengacara Edem Suseno sekarang juga. Kamu suruh mengurus kecelakaan Idris adikku di kantor polisi. Kata Hamim. Iya Tuan. Jawab Ika lalu menelpon pengacara Edem Suseno. Aku sholat maghrib dulu. Kalau dokter memanggilku, kamu wakili. Bella, ayo kita sholat maghrib. Kata Hamim. Iya mas. Jawab Bella lalu mengikuti Hamim ke musyola.